Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar kaya tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu ya?" tanya si saudagar. "Iya benar. Anda ini siapa?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu kecil dan jelek lagi. Kamu juga kere. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh iya, apa tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas panjang. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya, kalau aku sih setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kuintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kuintal, jawab Abu Nawas. "Dah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terbahak-bahak melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, Namun Emas adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. suatu hari Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas,
bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Abu Nawas tersenyum lalu berkata, semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan-kawannya semakin penasaran. Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah, tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta, kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang? Bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang? Baginda terdiam, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya. Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung? Tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam. Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja,
hingga kejadian lucu. Semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota. Ia melewati sebuah gereja besar dan mendengar suara ramai dari dalam. Karena penasaran, ia masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di dalam gereja, dua pendeta sedang berdebat sengit. Pendeta pertama berkata, "Yang paling penting di dunia ini adalah kekayaan. Dengan uang, kita bisa melakukan apa saja." Pendeta kedua membantah, "Tidak, ilmu jauh lebih penting daripada kekayaan. Dengan ilmu, kita bisa meraih segalanya." Abu Nawas yang mendengar perdebatan itu berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Maaf, menurutku kalian berdua salah." Kedua pendeta itu menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kekayaan itu penting, tapi tanpa ilmu, kekayaan bisa habis. Ilmu juga penting, tapi tanpa kekayaan, ilmu sulit dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, yang paling penting adalah aku." Pendeta-pendeta itu semakin bingung. "Kenapa kau yang paling penting?" Abu Nawas menjawab dengan licik, "Karena aku yang memutuskan siapa di antara kalian yang benar dan sekarang aku lapar. Mana makan siangku?" Kedua pendeta itu tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan Abu Nawas. Mereka pun memberinya makan siang yang lezat dan perdebatan selesai dengan damai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia melamar gadis tersebut. Namun, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya bernama Tuan Harun. Dia dikenal sangat sombong dan tidak menyukai orang miskin. Tuan Harun memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan merendahkan. "Jadi kau yang ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Betul Tuan, saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, yaitu kecerdasan." Tuan Harun mendengus. "Cerdas? Itu tidak cukup. Aku ingin bukti." Abu Nawas pun pulang. Lalu ia kembali ke rumah Tuan Harun sambil membawa seekor kambing hitam yang telah ditaburi tepung hingga tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. "Ini hanya trik bodoh. Jika tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam." Abu Nawas menjawab, "Betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang. Yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan." Tuan Harun yang mendengar Abu Nawas, Tuan Harun tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. Akhirnya ia menguji Abu Nawas lagi. "Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas." Abu Nawas pun mengambil segelas air, mengaduknya perlahan, lalu menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. "Minumlah Tuan. Setelah meminumnya, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja keras, menghasilkan uang, dan bisa menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas?" Tuan Harun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Baiklah, kau memang cerdas. Kau boleh menikahi putriku." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca yang sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi.
Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing itu segera menghampirinya. "Maaf Abu Nawas, kambing saya tidak sengaja jatuh," katanya. Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku pedagang kambing," jawab pedagang itu. Abu Nawas menggeleng kepala. "Apa itu pedagang kambing dan siapa aku ini?" Orang-orang di sekitar mulai berkerumunan. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, apa kau baik-baik saja?" Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang dengan bingung. "Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya," seru mereka. Kabar bahwa Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Banyak orang yang mencoba mengembalikan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabat berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang yang paling cerdas di negeri ini." Namun Abu Nawas hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Seorang penjaga istana pun datang dan berkata, "Abu Nawas, raja sangat menyayangimu." Dengan polos Abu Nawas menjawab, "Siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Ia punya rencana. "Tangkap Abu Nawas dan masukkan dia ke penjara," perintahnya dengan tegas. Abu Nawas yang kebingungan langsung melonjak. "Apa? Jangan, aku tidak mau." Raja tertawa. "Kau sudah ingat siapa dirimu sekarang, Abu Nawas?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya aku sudah ingat, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi soal penjara pasti kau langsung ingat." Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm supaya tidak tertimpa kambing lagi." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dan sekian dari saya, kisah selanjutnya. Dikisahkan, pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda, ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun, naas setiap kali ia mencobanya, ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun, berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Ya maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu pun terkejut dan bertanya,
kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi, kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang?" "Abu Nawas, bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun, ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung, dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka, dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun, ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya, berkat akal cerdikan Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Dan kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil bertamu ke rumah Abu Nawas. Setelah berbasa-basi sebentar, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Abu Nawas, aku ingin meminjam uang sebesar 100 dinar, katanya tanpa ragu. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyanya heran. "Ayolah, aku yakin kamu pasti punya. Pinjamkanlah aku untuk sebulan saja," pinta Abu Jahil dengan penuh harap. Awalnya Abu Nawas enggan meminjamkannya, tetapi karena Abu Jahil terus memohon dan mendesak, akhirnya ia luluh. "Baiklah, tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Ya, aku janji,
Bulan depan kebunku panen, pasti aku akan kembalikan, sahut Abu Jahil meyakinkan. Namun setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya, padahal saat itu panen kebunnya melimpah. Abu Nawas yang sedang membutuhkan uang pun terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya," tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. Dengan santai, Abu Jahil beralasan bahwa panennya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti aku bayar," katanya. Abu Nawas pun pulang dengan tangan kosong dan hati kecewa. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengadakan pesta pora di rumahnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin kesal. "Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah berpesta," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas tahu menagihnya kembali hanya akan mendapatkan alasan-alasan terbaru. Maka ia pun menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui seorang sahabatnya di kampung seberang. Mereka menyusun siasat untuk menjebak Abu Jahil. Setelah semuanya siap, Abu Nawas pun mendatangi rumah Abu Jahil. "Kenapa kamu kemari lagi? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan," ujar Abu Jahil dengan nada yang sangat kesal. Abu Nawas pun tersenyum. "Tenang Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui seorang dukun pesugihan," kata Abu Nawas meyakinkan. "Dukun pesugihan? Untuk apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Di kampung seberang ada dukun yang bisa membuat kita kaya tanpa harus bekerja. Aku ingin mencoba peruntunganku," jawab Abu Nawas. Mata Abu Jahil pun berbinar. "Benarkah? Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin kaya," sahutnya bersemangat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang dukun. Setelah dipersilahkan masuk, dukun itu bertanya, "Apa keperluan kalian?" Abu Nawas lalu menjelaskan bahwa mereka ingin cepat kaya tanpa berusaha. Dukun itu tersenyum misterius. "Itu mudah, tapi ada syaratnya," katanya. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura penasaran. "Harus ada tumbal," jawab dukun itu. "Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak perlu dari keluarga. Orang lain yang berkaitan dengan hartamu juga bisa." "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Misalnya seseorang yang punya hutang padamu, orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan dari keluargamu. Dia akan mati mengenaskan tanpa menyadarinya." Abu Nawas berpura-pura berpikir. "Baiklah, aku setuju," sambil melirik Abu Jahil. Abu Jahil yang mendengar percakapan itu langsung gemetar. Ia sadar dirinya yang dimaksud sebagai tumbal. Dengan ketakutan, ia berkata, "Abu Nawas, hutangku tidak usah kamu tagih lagi. Aku akan mengembalikan uangmu sekarang juga." "Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis?" goda Abu Nawas. Dengan wajah pucat, Abu Jahil mengakui, "Sebenarnya uangku masih banyak. Aku hanya berbohong kemarin." Akhirnya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Usut punya usut, dukun yang mereka temui ternyata adalah sahabat Abu Nawas sendiri yang sengaja bekerja sama untuk memberinya pelajaran kepada Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Malam itu, setelah melaksanakan sholat isya di masjid, Abu Nawas berjalan pulang melewati pemakaman. Suasana begitu sunyi dan gelap. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sekelompok pria bertubuh kekar membawa pedang. "Jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dirampok atau dibunuh," pikir Abu Nawas ketakutan. Ia pun melangkah pelan mencari tempat bersembunyi.
Saat matanya menangkap sebuah lubang makam yang baru digali, ia segera melompat masuk ke dalamnya. Namun, salah satu perampok ternyata melihatnya. "Hei, aku melihat orang melompat ke dalam lubang itu," kata perampok tersebut kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan mendekati lubang itu. Ketika melongok ke dalam, tampak kepala Abu Nawas menyembul dari tanah. "Siapa kau?" tanya salah satu perampok. Dengan gugup, Abu Nawas menelan ludah dan menjawab, "Aku adalah mayat yang baru dikubur di sini." "Apakah kalian malaikat kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali?" Para perampok saling berpandangan. Mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Mana ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka curiga. "Tentu saja ada. Kadang-kadang mayat bangun untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas santai. Para perampok semakin heran. "Masa iya? Mana mungkin orang mati butuh udara segar?" Abu Nawas mengangguk. "Oh iya, kalian benar. Saya yang salah." Setelah berkata demikian, Abu Nawas kembali berbaring di lubang, berpura-pura menjadi mayat. Melihat tingkah anehnya, para perampok menjadi takut dan buru-buru pergi. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali berhasil lolos dari ancaman. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja, Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik. "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan." Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum.
Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh, kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu? Baginda Raja mendekat dan bertanya, apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis? Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya. Baginda Raja tersenyum licik. Baiklah, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umam Abu Nawas. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, apa yang lebih jahat daripada setan? Sang alim tersenyum dan berkata, setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu? Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan. Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati. Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Luar biasa. Aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak. Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.